Bagi saya it's no problem untuk keluar rumah melakukan rapat misalnya atau meeting keluar rumah gitu dengan sanggul gitu walaupun apapun kegiatannya. Masuk main sepatu roda dengan bersanggul ria ya. Yeah. Seperti itu kan pemandangan istilahnya pemandangan langka ya yang kita lihat gitu, dan itu Gusti posting di media sosial gitu ya, kita juga melihatnya amazed gitu kan, seorang Gusti memposting kegiatan itu gitu, main sepatu roda dengan sanggul gitu. Waktu itu bagaimana Gusti menanggapi respon-respon ya dari netizen gitu di media sosial? Jadi sebenarnya hal itu sebenarnya begini, itu sering saya lakukan karena biasanya acara di keraton itu misalnya hari ini lalu besok itu sore misalnya gitu ya. Jadi kalau hari ini sudah sanggulan biasanya aduh besok sanggulan lagi gitu kan, sasakan lagi, takutnya rambutnya makin rontok gitu kan. Jadi saya bilang udahlah saya tidur pakai sanggul, besok saya karena udah ada janji gitu ya udah saya tetap pakai sanggul sampai untuk acara besok, tinggal dibener-benerin dikit gitulah. Jadi bagi saya it's no problem untuk keluar rumah melakukan rapat misalnya atau meeting keluar rumah gitu dengan sanggul gitu walaupun apapun kegiatannya. Saya sempat beberapa kali seperti itu. Jadi misalnya saya meeting gitu saya masih pakai sanggul tapi misalnya pakai pakaiannya tetap pakai pakaian kantor gitu. Dan ya, bagi saya sih itu biasa aja. Saya tidak melihat sanggul itu menjadi problem untuk tidak bisa naik sepatu roda. Ternyata tidak masalah kan, tetap balance-nya terjaga gitu. Ya. Tapi memang reaksi ya mungkin karena sudah jarang ya zaman sekarang perempuan bersanggul aja sudah bisa dibilang berkurang gitu ya. Apalagi melakukan kegiatan yang zaman sekarang dengan sanggul gitu. Nah, mungkin reaksinya sih itu aja sih dari netizen. Ya mungkin salah satu juga yang masih terjaga adalah soal menari nih Gusti. Saya melihat di Instagram Gusti dan empat kakak yang lain ya ada itu sedang menari gitu ya. Sampai sedewasa ini berlima gitu. Nah, saya tertarik untuk bertanya, memang benarkah anak-anak dan cucu-cucu dari Sri Sultan ini diwajibkan untuk pandai menari, khususnya tradisional Jawa ya Gusti ya? Apakah seperti itu? Jujur aja sebenarnya tidak diwajibkan Mbak, tetapi pada akhirnya kita tertarik dengan menari gitu ya. Contohnya misalnya seperti, ini lebih kepada kebiasaan sih Mbak gitu ya. Contohnya seperti saudara-saudara sepupu saya gitu ya, memang ada yang mau menari, ada yang tidak gitu. Jadi tergantung dirinya sendiri juga. Nah, kalau saya, memang saya kecil sudah menari, tetapi berhenti Mbak. Jadi selama SMA dan sampai kuliah itu saya sempat berhenti. Kalau kakak saya nomor 1 dan nomor 2 itu lebih intensif, jadi dari kecil sudah pernah pentas dan lain sebagainya. Kalau saya baru pentas itu setelah saya setahun sebelum saya menikah, itu malah saya pernah baru pentasnya baru waktu umur itu. Jadi kita akhirnya ya sebenarnya pada waktu itu begini, Ngerso Dalam ke-10 itu memiliki atau menciptakan tarian Mbak. Tahun ini di 2021 itu juga ada ciptaan beliau yang baru yang belum dirilis nih Mbak, jadi saya masih gitu. Jadi beliau ada beberapa tarian gitu. Nah pada waktu itu beliau di meja makan sempat bilang bahwa kalau anak-anakku nariin tarianku gimana ya gitu. Terus akhirnya saya lihat kakak saya nomor 1 bilang ayo gitu, nomor 2 bilang ayo gitu kan. Nah kakak saya nomor 4 bilang aku belum pernah nari Ngerso Dalam, nanti takutnya jelek gitu kan. Tapi terus ya kamu belajar aja, nanti setahun lagi kita tariannya diinikan gitu kan. Terus akhirnya kakak saya nomor 4 mulai belajar menari gitu, dan akhirnya pada waktu sudah mau waktunya akhirnya
beliau bilang, kelihatannya aku pede deh gitu kan untuk nari. Oke deh, kita coba nari gitu. Dan hal ini karena saya belajar nari di rumah gitu ya, otomatis anak saya yang perempuan melihat saya menari gitu. Dan juga memang karena kita tinggal di lingkungan keraton, setiap Kamis dan Minggu itu anak saya biasanya saya ajak lihat pentas nari gitu kan. Jadi sudah terbiasa sekali dan akhirnya sejak dia umur 2 tahun pun dia sudah tertarik untuk menari. Dan ternyata memang bakatnya di situ. Jadi sampai sekarang pun dia masih menari. Ya. Jadi sudah dikenalkan ya Betul. kepada kedua anak gitu. Nanti mungkin akan menyerahkan juga kepada anak-anak apakah mereka akan tertarik mengikuti atau ya diserahkan ke anak-anak begitu? Iya, kalau saya sih selalu menanyakan, anak saya yang besar kan sudah bisa diajak komunikasi ya. Nah ini karena pandemi ini kamu mau apa di rumah? Apakah mau latihan online misalnya menyanyi atau menggambar atau apapun. Jadi ada kegiatan yang memang jam segitu rutinitas, jadi kayak ekstrakurikuler gitu lah Mbak. Jadi itu dia ke sana gitu kan, dia les istilahnya, saya me time gitu kan. Ya. Nah, dia bilang enggak, saya tuh maunya nari gitu. Tapi oke, kamu mau narinya nari apa? Tradisional atau mau yang modern atau yang apa gitu. Yang seneng-seneng aja. Oh ya sudah, oke. Jadi saya lebih mengenalkan ke yang modern saat sekarang, Mbak. Mungkin dia sudah lagi bosen nih yang tradisional. Jadi saya juga tidak menutup selalu anak saya harus menari tradisional, tidak. Jadi yang penting dia luas dulu aja Mbak, dan yang penting dia tertarik dengan seni tari tersebut.